kita sebagai mahasiswa, saya kira itu butuh dua aspek di era-era sekarang. Mengenali jati dirinya, dia punya ahli di bidang apa, itu harus tahu, Mas. Terus yang kedua, dia harus adaptasi. Adaptasi itu tuntutan teknologi itu seperti apa? Dengan kata lain, kalau dia bisa menulis, jangan hanya bisa menulis di blog misalkan, tapi juga harus bisa menulis di Medium. Hai korban ghosting, balik lagi di komentator kali ini. Seperti biasa, kita berbincang-bincang dan berbicara apa yang terjadi. Yang dia tahu hanya Tuhan menyayangi kekasihnya. Katanya Ariel. Katanya Ariel ya. Katanya Ariel bertepatan judul lagunya ini namanya Kupu-kupu Malam. Kupu-kupu Malam. Siap, mungkin salah satu untuk menyambut atau menyapa teman-teman korban ghosting di sana, Mas. Hai korban ghosting. Halo. Sebelum kita masuk terkait dengan satu pembahasan, mungkin kali ini nggak asing sih Mas sampai Mas. Pernah ketemu sih. Pernah ketemu kita ya? Iya, pernah ketemu di acara apa ya gitu. Diskusi buku. Diskusi buku. Ya, mungkin bisa buku. Perkenalan kepada audiens gitu sedikit di sini. Oke, ya. Terima kasih. Mas, siapa namanya, Mas? Saya Mas Daniel. Mas Daniel. Oke, namanya ini sangat familiar ya di kalangan artis. Pasaran sih, lebih ke pasaran beneran, lebih ke pasaran nama Daniel itu. Ya, terima kasih Mas Daniel dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustaqim. Saya di sini sebagai akademisi, ngajar juga di salah satu kampus. Dan apa Mas? Itu aja. Bisa dipanggil Ahmad atau Mustaqim boleh. Ada kesibukannya sekarang? Oh ya, kalau kesibukan saya ngajar Mas. Ngajar? Ya, ngajar. Ngajar apa? Ngajar apa ini? Saya di universitas. Di universitas. Di salah satu universitas swasta di Malang. Mungkin kalau ini ya Mas ya, pernah jadi mahasiswa kan? Wah ya. Pernah jadi mahasiswa. Potret mahasiswa itu kan banyak macam-macam. Ada yang mahasiswa kupu-kupu gitu, ada yang mahasiswa kura-kura juga gitu. Gimana yang kura-kura itu? Kuliah rapat gitu. Siap. Ada yang mahasiswa, satu lagi itu ada yang mahasiswa yang kutu buku. Oh, kutu buku. Nah, ada lagi yang mahasiswa ayam kampus itu. Gimana itu? Nggak tahu. Nanti biar audiens yang tahu. Siap. Mungkin kalau dari Mas sendiri waktu dulu tipikal mahasiswa itu lebih ke apa sih? Ini agak sedikit personal ya kalau bicara tentang mahasiswa. Khususnya saya pribadi ya. Kebetulan mungkin ini memang sangat punya irisan yang sangat berbeda dengan era-era sekarang, khususnya dalam konteks teknologi gitu. Dalam konteks semangat sebenarnya sama ya. Semua dunia pendidikan di kita itu mahasiswa itu didesain seperti apapun. Ya mungkin di zamannya nenek moyang kita sama aja gitu. Semangatnya itu adalah belajar, mengabdi dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan, yaitu Tridharma perguruan tinggi. Hanya di bidang teknologi dulu saya tidak mengenal AI, Mas. Tidak ada ChatGPT dan lain-lain gitu. Jadi di S1 waktu itu kalau saya ditanya saya di kelompok kura-kura ataupun kupu-kupu buku dan lain-lain. Saya lebih kalau untuk awal-awal karena saya ini kuliah sambil kerja dari dulu Mas. Hitungannya sebutannya kuliah sambil kerja. Mungkin ada sebutan lain. Nanti pas saya teman-teman lah gitu. Jadi bagi teman-teman yang kuliah sambil kerja nanti buatlah nama sendiri. Buat istilah lah gitu lah. Biar familiar kayak mahasiswa-mahasiswa yang lain. Iya. Dan kura-kura kalau kutu buku mungkin berangkat dari kesukaan sih Mas. Oh, kesukaan. Ya, saya dari dulu suka baca buku. Suka baca mulai dari S1-nya. Jadi ibarat kuliah menyelesaikan tugas ya dapat referensinya dari buku-buku itu gitu. Di era-era saya kuliah S1 waktu itu ya mungkin hanya ngandalin internet ya, maksudnya di website dan lain-lain gitu. Gitu sih. Oh ya. Ngomongin dari tadi berangkat dari suatu latar belakang tadi Mas sendiri, itu ada nggak potret terkait dengan suatu khususnya di perguruan tinggi dari zaman sekarang
sama waktu jadi mahasiswa gitu, yang menjadi suatu perbedaan yang sangat ibarat punya perbedaan ya, yang kesenjangannya itu kesenjangan yang tinggi gitu. Iya, saya lebih cocok membuat hal ini dari dua aspek ya Mas ya. Yang pertama adalah adaptasi dan yang kedua adalah jati diri gitu. Yang pertama adalah kalau adaptasi itu kan kita menyesuaikan dengan konteks zaman. Konteks zaman itu berkaitan dengan tuntutan sosial dan lain-lain, dan adanya teknologi, dan itu punya pengaruh juga nanti dengan apa yang dinamakan yang saya bilang ada perbedaan atau tidak. Kalau dalam konteks adaptasi diri, ada perbedaan dari segi teknologi, Mas. Itu yang sangat berpengaruh. Yang sangat punya perbedaan gitu. Nanti terkait tentang jati diri ini saya kira personal. Ini berkaitan dengan hal-hal yang sosial, yang dipengaruhi atau dapat dipengaruhi atau tidak. Nanti korelasinya dengan jati diri. Yang adaptasi ini teknologi khususnya itu ada perbedaan. Kalau dulu tidak ada ChatGPT, yang saya kira di era-era sekarang khususnya mahasiswa yang saya ajar seringkali itu ya menggunakan buat makalah ataupun memanfaatkan teknologi. Dimanfaatkan sama teknologi? Ada dua aspek sebenarnya. Mereka itu didikte oleh teknologi atau dia yang mendikte teknologi gitu. Saya kira itu yang punya perbedaan. Kalau dulu kan masih ada usaha untuk mencari misalkan nyari makalah yang sekiranya hampir sama dengan judul yang kita beri, yang diberikan oleh dosen. Sekarang kan mudah, Mas. Tinggal masukkan judulnya, buatkan makalah 3 bab misalkan. Ya udah langsung jadi aja itu dengan judul yang dengan topik seperti ini. Kalau kurang biasanya ditanyain lagi sama AI-nya. Tambahkan lagi gitu. Iya, apa yang kami bisa bantu gitu. Buatkan contoh sama analisisnya, itu dibuatkan juga Mas, dan itu tidak ada di era saya gitu, di waktu saya nyampe Malang itu 2015 S1, terus alhamdulillah punya kesempatan S2 2020, terus lanjutkan ya sampai sekarang. Ya saya ada kejumblangan dari segi adaptasi itu dari bidang teknologi. Terus yang jati diri itu berkaitan dengan semangat. Saya kira kalau semangat ini semua orang saya kira punya semangat yang beda-beda ya. Tapi semangat sebagai mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu saya kira diterapkan atau tidak itu selalu ada dan selalu melekat gitu. Hanya formulanya yang beda-beda. Mas Daniel sama saya, mungkin kalau Mas Daniel kuliah sambil ngikutin organisasi untuk bisa meningkatkan kualitas kita. Itu kan, itu jati diri Mas. Jati diri. Itu jati diri, maksudnya pilihan kan, personal kan. Tidak ada intervensi dari manapun gitu. Kalau ya paling intervensinya gini, kalau sampean hanya ikut-ikutan di organisasi, ya sampean tidak akan berkembang gitu. Tapi kalau sampean bisa memunculkan ide baru di sebuah organisasi tersebut, saya yakin sampean tidak hanya dipandang sebagai ya Mas Daniel itu berkembang lantaran dia di organisasi, kan tidak mungkin. Pasti, gara-gara Mas Daniel ada hal baru di organisasi ini, ada hal yang sangat mendukung buat kita. Lah itu bagi saya itu semangat itu yang perlu kita junjung dalam konteks jati diri ya. Dan itu semua orang punya, saya kira. Setiap mahasiswa saya kira punya. Dan itu paling yang bersifat personal. Sehingga setiap orang punya caranya sendiri dalam konteks mengembangkan dirinya gitu. Nah, pengembangan diri kan masuk ke dalam diri, Mas. Maksudnya jati dirinya kita. Kita mau diunggulkan dari bidang apa sih? Jujur kalau saya pribadi karena berangkat dari kesukaan ya, saya suka nulis gitu. Belajar nulis bertahun-tahun ya, dari S1 sampai belajar S2 sampai belajar juga dibantai-bantai sama teman. Tapi jujur ya Mas, kalau ngomongin jati diri ya, khususnya kayak mahasiswa sekarang, itu kayak kesulitan. Di mana jati dirinya gitu, Mas? Sedang ini kan dia mencari suatu passionnya gitu kan, tapi nggak menemu di mana ini apa namanya letak semangatnya, letak mau berkembangnya di mana, itu merasa suatu yang menjadi suatu kebingungan mahasiswa sekarang. Kalau untuk dalam konteks sekarang yang saya rasakan itu. Iya ya, saya belum, ya ini kan berkaitan dengan data ataupun fakta ya. Kalau tadi Masnya mungkin secara personal opini ya gitu. Patut kita analisis terlebih dahulu gitu. Tapi dalam konteks
hal ini saya ingin menggarisbawahi bahwa kemungkinan kalau masih bingung dengan saya ini punya kelebihan apa sih dan saya di organisasi hanya ikut-ikutan atau tidak, saya kembalikan kepada teman-teman yang berproses. Dia sudah menemukan jati dirinya atau tidak. Dia bisa bersumbangsi dengan originalitas atau otentisitas dirinya, atau dia hanya, mohon maaf, hanya ngikutin arus aja gitu. Ngikutin arus aja. Ada fashion terbaru, dia ngikutin fashion terbaru. FOMO ya kalau sekarang ya. Kalau bahasanya anak-anak sekarang FOMO. Nah, hal-hal yang seperti itu saya kira dari dulu sudah ada, hanya saja formulanya yang beda. Gitu. Dan ini sih Mas, itu kan mungkin berkaitan dengan yang namanya kualitas pendidikan kita ya. Ini masuk nanti dalam konteks umum gitu. Kualitas pendidikan kita ini sebenarnya patut kita curigain, menduga-duga ya, bahwa potret pendidikan kita bagus atau buruk itu bisa dilihat dari konteks skala kecil terlebih dahulu, yaitu adalah dunia kampus. Seandainya atau kalau kita ingin berstatement, apa mungkin kualitas pendidikan kita di setiap kampus itu rata, baik negeri maupun swasta gitu ya. Kalau itu saya kira rata, insya Allah pendidikan kita secara nasional itu pasti akan besar, atau bukan besar, akan maju, atau kualitasnya patut kita acungi jempol gitu. Tapi kalau dalam skala universitas saja masih jomplang antara A dan B, itu masih punya misi yang mohon maaf ya, gado-gado, maksudnya yang A itu punya misi B, yang C itu punya misi B. Dengan kata lain, kalau misi yang paling utama dalam tujuan nasional ini mana sih? Kira itu yang perlu kita letakkan dulu gitu. Sehingga ini yang akan menentukan kualitas pendidikan kita. Dengan kata lain, ini merujuk pada obrolannya Mas Daniel tadi. Bagaimana sih kita harus punya sudut pandang atau punya adaptasi sekaligus punya jati diri yang kuat. Sedangkan tuntutan-tuntutan kampus, organisasi pun itu terkadang punya kecenderungan yang berbeda. Kecenderungan berbeda sama perguruan tinggi juga sih. Iya, kayak ada gap gitu ya, ada Mas. Gap gitu. Makanya ini nanti berkorelasi Mas ya. Makanya terkadang gini juga sih, sering kali kita temukan teman-teman yang berorganisasi sama yang tidak khususnya ya. Kita bisa melihat di dalam kelas. Pastilah Mas Daniel ini sebagai mahasiswa juga akan merasakan. Pun dengan saya kualitasnya apakah punya perbedaan yang signifikan atau tidak gitu. Kalau masih ada perbedaan antara yang berorganisasi sama yang tidak, saya kira harus mengambil data yang paling memungkinkan bahwa perguruan tinggi kita ini mampu menjawab persoalan-persoalan personal yang berkaitan dengan setiap permasalahan individu setiap orang. Yang pertama, kalau saya mengacu sama yang ideal ya, yang pertama kan problemnya kita itu sebenarnya berkaitan dengan sosial. Pertanyaannya adalah, jurusan ataupun yang kita ambil itu apakah punya korelasi jelas dengan permasalahan mahasiswa pada umumnya. Kalau Mas Daniel di jurusan administrasi misalnya. Administrasi misalkan. Kira-kira permasalahannya dengan mahasiswa yang sesama jurusan administrasi secara sosial, apakah itu juga punya sama atau tidak? Ya, tentu berbeda ya. Tentu berbeda ya. Dalam konteks apa dulu? Misalkan, mungkin secara ekonomi misalkan, itu kan punya perbedaan. Namun untuk menjawab persoalan yang seperti itu, punya core ya. Core itu apa ya? Kata kunci yang bisa menunjang bahwa di pendidikan kita ini bisa menjawab hal yang komunal itu Mas, yang umum gitu. Yang general gitu ya. Yang general. Misalkan faktor apa yang menurut sampean yang umum dalam konteks pendidikan kita yang sama antara beda jurusan atau tidak? Kalau saya jurusan pendidikan Mas. Oh, jurusan pendidikan. Jurusan pendidikan. Kalau di jurusanku sendiri itu khususnya di administrasi ya ini Mas dalam konteks yang general umumnya ya bingung juga mencari konteksnya, soalnya ya cuman ya gini aja gitu, gak ngikutin banget pakai dari satu perkembangan seperti itu. Iya.
Iya, itu Itu mungkin dari gambaran potret pendidikan di Indonesia. Oh. Beneran. Komentatornya goblok gitu. Seakan-akan jadi goblok ya. Iya. Kalau kita berbicara suatu pendidikan yang benar. ya begitulah. Saya mungkin tidak terlalu kapabel ya, maksudnya kapabilitas dalam konteks secara general ya, tapi saya lebih banyak berbicara tentang personal yang saya alamin, sekaligus saya mencoba untuk menelisik persoalan-persoalan yang dekat dengan pendidikan kita. Saya kira yang paling umum di dunia pendidikan kita itu persoalannya yang seringkali jauh dari yang ingin teman-teman gelutin ataupun dalamin, itu adalah ketika kita berada di perguruan tinggi, kita ini ketika sudah selesai itu dibutuhkan atau membutuhkan. Poinnya dua aspek itu menurut saya. Ketika sesudah dari perguruan tinggi itu. Setelah menjadi perguruan tinggi. Kan kadang teman-teman gini, perguruan tinggi itu dijadikan bengkel ya. Namanya bengkel itu perbaikan gitu. Itu saya kira tetap harus salah juga sih persepsi itu gitu. Karena pendidikan tinggi ini bukan bengkel untuk membenahin orang yang buruk menjadi baik gitu. Karena kita tahu juga perguruan tinggi kita ini atau pendidikan kita ini ya semakin kita dalamin, kadang kita semakin tahu kebobrokan dan juga hal-hal yang perlu kita sadarin ya. Kalau saya menggunakan analogi sederhana, pendidikan kita itu seperti gunung, Mas. Oh, analoginya seperti gunung. Seperti gunung. Kalau kita lihat dari jauh, itu kan sangat bagus. Bagus. Tapi kalau kita telusurin ke dalamnya, kadang kita ketemu sama batu, ada duri juga. Kalau tidak beruntung, kadang ketemu sama binatang buas. Itu adalah potret pendidikan kita. Semakin kita jauh untuk melangkah, semakin kita ingin melandutkan pendidikan kita, iya, malah kelihatan banget suatu kebobrokan dari iya, gitu. Bukan kelihatan bobroknya aja sih, Mas. Tetap harus kita pandang bahwa pendidikan itu bagus gitu. Tapi ada beberapa aspek kalau kita tidak siap dengan apa-apa yang kita miliki, terkadang kita terbawa arus saja. Bahkan kita hanya menjadi benalu juga di situ, menyesatkan orang lah dengan kata lain. Iya kan? Nanti akan masuk karena dunia pendidikan kita itu saya kira dua aspek, Mas ya. Secara sistem perlu kita garis bawain. Sudah bagus, tapi kadang penerapannya yang berbeda. Sehingga saya memberikan perbedaan dari segi hal yang ideal sama yang praktikal ini belum dipisahkan gitu. Itu contohnya seperti apa, Mas? Contohnya yang ideal itu kan bersifat struktural. Tuntutan dari pemerintah misalkan. Dengan pemerintah yang baru sekarang, Merdeka Belajar sudah tidak digunakan lagi. Sekarang menjadi kurikulum merdeka. Kurikulum sudah tidak merdeka sekarang, Mas. Itu namanya sekarang adaptasi. Adaptasi? Iya, ada kurikulum adaptasi. Mau apa? Ganti kurikulum lagi gimana? Ya, ini bisa dikatakan sudah. Prof Mufti itu kemarin sudah bilang, bahkan di ceramah-ceramahnya sudah tidak menggunakan kata Merdeka Belajar ataupun kurikulum merdeka sudah tidak digunakan. Insya Allah setelah beberapa tahun ke depan ini sudah akan berubah, sudah difikirkan programnya itu Menteri baru. Apa namanya? Itu secara ideal. Ganti nama programnya atau segala ganti ini, Mas? Apa sistemnya juga sama ya, programnya gitu? Saya mengutip dengan apa yang disampaikan oleh Prof Mufti itu bilang, kalau ganti menteri terus tidak ganti sistem, apa gunanya katanya ada menteri baru? Itu kayak saya kadang trigi juga ya antara sedih sama bahagia. Sedihnya itu kenapa sih tidak ada sistem yang paten yang bisa digunakan seumur hidup untuk kemajuan negara di bidang pendidikan. Ada satu aja, tapi bolehlah diadaptasi karena kan ilmu pengetahuan itu kan berangsur ataupun tidak stagnan ya, tapi kontekstual, maksudnya ngikutin arus gitu. Tapi harus ada memang, Mas, satu yang harus kita pertahankan dari sistem dari dulu sampai sekarang misalkan. Punya. Ini yang bersifat ideal. Kalau ganti sistem itu, saya sekolah dari SD itu berapa kurikulum sampai kuliah ini, Mas? Sangat banyak, Mas. Ada KTSP, K13, kurikulum merdeka. Ini yang kemarin itu di masa Covid kan, kurikulum merdeka ini yang berlakunya. Sekarang ganti menteri baru hanya berlaku berarti 2 periode kan. Ya contohnya kayak saya sendiri nih, Mas. Ganti kurikulumnya tetap aja orangnya kayak gini gitu beneran. Ya. Maksudnya kalau dari Mas sendiri itu kan
solusi lah terkait dengan suatu terkait dengan apa namanya sistem pendidikan Ya, kita ini dalam podcast secara luasnya, itu gimana Mas? saya akan menyambung tadi ya. Tadi kan saya menyebutkan dua aspek, ideal sama yang praktikal. Praktikal. Yang ideal sudah saya sebutin tadi ya, karena itu berkaitan dengan sistem. Kalau sistem itu kan kerjanya kan struktural ya. Dari atas, titipan dari atas harus diterapkan di beberapa lembaga-lembaga. Namun, apakah di lembaga tersebut itu mampu atau tidak? Itu pertanyaannya. Dengan kata lain, kurikulum merdeka. Merdeka belajar mandiri misalkan. Tapi apakah mandiri ini hanya berlaku di Kota Malang atau di luar Malang yang sifatnya itu punya, ibarat kata itu, dia sudah punya apa ya, fasilitas yang memadai dalam konteks misalkan teknologi. Tapi mohon maaf, kadang kan kita juga tidak memikirkan yang non jauh di sana, Yang yang daerah 3T itu ya. iya istilahnya mohon maaf, kadang wifi juga tidak ada, teknologi juga kadang listriknya hanya nyala siang misalkan, kalau hanya nyala malam saja gitu. Apakah dia merata? Ini kembali kepada undang-undang lagi nanti. Apakah kita mendapatkan kesetaraan dalam konteks dunia pendidikan? Nah itu, ini yang sifatnya ideal Mas ya. Tapi yang bersifat praktikal, ini akan menjadi problematik juga. Misalkan, kan guru itu tidak semua, ataupun dosen itu tidak semua dia bisa adaptasi. Saya ulangi lagi, guru ataupun dosen itu tidak semuanya itu bisa adaptasi Mas. Dengan kata lain, adaptasi dengan teknologi misalkan. Ada dosen-dosen yang lama ya, dosen-dosen dulu gitu. Kan nggak bisa dia menggunakan AI. Ya mohon maaf, mahasiswanya Gen Z misalnya menggunakan AI ya, mereka mohon maaf ya, kayak sering dibodohin juga sama mahasiswanya. Dianggap bahwa, oh ini kok bagus makalahnya gitu. Padahal dia buatnya dari produk-produk AI. Dengan kata lain, ChatGPT dan lain-lain. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh perlu kita telusuki lebih dalam. Dengan kata lain, poinnya adalah benahin kualitas guru kita. Benahin terkait dengan kualitas guru kita. Kalau bisa, kalau sampai nanya solusinya seperti apa, coba terbaik 10 terbaik dari kampus-kampus ternama, jangan dijadikan yang lain, tapi dijadikanlah guru. 10 kampus yang terbaik. 10 terbaik kampus di Indonesia misalkan, lulusan terbaiknya jangan sampai dia itu keluar dari dunia akademik. Kalau bisa direkrut dia jadikan guru. Persoalannya adalah ketika dia lulusan terbaik, misalkan salah satu terbaik di kampus ternama di Indonesia, dia jurusan manajemen misalkan yang terbaik gitu. Dia biasanya kalau lulusan manajemen kan otomatis dia jadi akuntan ataupun manajer atau seperti apa. Jangan, kampus itu menariklah dia sebagai guru atau dosen di salah satu kampus tersebut. Tapi persoalannya adalah ketika dia jadi tenaga pengajar ataupun jadi guru, dia secara ekonomi diselesaikan atau tidak oleh pemerintah gitu, atau oleh kebijakan. Kalau kualitas pendidikan kita ingin maju, saya kira tenaga pengajarnya juga harus berkualitas. Dengan kata lain, berbanding lurus Mas. Fasilitas sama kualitas itu hampir beririsan. Makanya di dalam konteks keilmuan di taklim juga ketika kita belajar, kita kan harus punya modal gitu. Ketika kita modalnya memadain, sampean pernah kelihatan nggak? Mohon maaf ya, kita lahir dari keluarga yang non baca misalkan, nggak pernah baca, sama orang yang lahir dari anaknya profesor yang memang dari kecil fasilitas bacaannya sudah ada, pasti secara kualitas pemikirannya itu berbeda Mas. Pernah tidak merasakan akan hal itu? Saya kira pernah. Tapi jangan sampai minder orang-orang yang tidak punya kesempatan yang sama, itu bisa bisa melampaui dari yang ini, dari yang anaknya profesor misalkan yang punya fasilitas bacaan. Namun saja saya menganalogikan seperti ini. Kalau anaknya orang profesor ataupun orang kaya yang difasilitasi bacaan itu sudah bagus pemikirannya, punya komitmen terhadap dirinya, itu sudah baik gitu ataupun bagus gitu, luar biasa.
Tapi kalau orang yang tidak punya kesempatan yang sama dengan yang lahir yang tadi saya sebutkan, tidak punya fasilitas yang sama, tapi dia setara pemikirannya, paling tidak, saya kira itu akan menjadi orang yang luar biasa, bukan hanya biasa. Luar biasa. Luar biasa, Mas. Kalau tadi kan biasa. Dia itu sukses ya biasa karena anaknya profesor. Karena punya privilege gitu. Iya, fasilitasnya sudah ada. Tapi mohon maaf, orang yang tidak ada di posisi yang tadi, itu akan menjadi luar biasa, Mas. Kalau dia bisa menyetara, bahkan bisa lebih, itu sangat luar biasa. Segala keterbatasannya. Dengan segala keterbatasannya. Sehingga nanti ini berkorelasi dengan adaptasi sama jati diri. Kira-kira ketika kita masuk ke kampus itu, kita sudah memahami tidak kemampuan skill kita. Kalau meminjam bahasanya kayak Hajar Dewantara kan gini, ya kalau pandai di bidang A misalkan, jangan ke B gitu. Jangan ke B gitu. Biar kita fokus saja. Gitu. Sehingga nanti muncul pertanyaan baru. Baiknya pendidikan kita ini menjadi generalis atau spesialis. Nah, ini yang menjadi hal menarik, Mas, di dunia pendidikan kita. Di era sekarang, kita itu kadang dituntut, Mas. Misalkan tuntutnya, yang terkadang kita tidak bisa membedakan antara jati diri sama adaptasi. Misalkan, kalau orang kuliah itu wajib kaya misalnya, itu bukan jati diri, tapi adaptasi. Adaptasi. Karena itu konstruksi sosial, Mas, yang dibangun. Oh, rekonstruksi sosial. Konstruksi sosial. Anggapan yang diulang-ulang dan itu dianggap benar. Padahal itu tidak benar. Ya. Masa orang kuliah orientasinya harus kaya? Harus kaya gitu kan? Tidak. Kayak ada istilah yang miskin dilarang kuliah. Nah itu kan ya. Itu menjadi suatu kontroversial waktu beberapa bulan kemarin itu. Iya. Dan itu faktor terkait dengan sistem pendidikan juga sih, Mas. Dengan biaya pendidikan yang sangat tinggi. Iya, itu juga. Ini makanya sangat tricky dan kompleks, Mas. Kita satu-satu saja kita letakkan dulu aja. Mulai dari pemahaman secara personal ya. Kita selesaikan dulu adaptasi, lalu kita melebar ke sistem nanti ya. Kita berangkat dari bawah dulu. Kita sebagai mahasiswa, saya kira itu butuh dua aspek di era-era sekarang. Mengenali jati dirinya, dia punya ahli di bidang apa, itu harus tahu, Mas. Terus yang kedua, dia harus adaptasi. Adaptasi itu tuntutan teknologi itu seperti apa. Dengan kata lain, kalau dia bisa menulis, jangan hanya bisa menulis di blog misalkan, tapi juga harus bisa menulis di Medium atau di media-media yang lain. Itu adalah adaptasi, Mas. Tapi kalau skillnya yang jati dirinya, kita punya keahlian di bidang kepenulisan misalkan. Nah, dalam hal ini tentu ini berkorelasi. Nanti kalau ini sudah selesai, sudah bisa memahami dari dua aspek ini, kita ini tidak akan mudah marah-marah, Mas. Marah-marah sedikit, kebijakannya ini tidak relevan. Saya khawatir obrolan seperti itu takutnya alibi. Menganggap diri ini agak